Oke gengs, balik lagi di Ngacaprok, masih bersama Candil. Bersama Dinar dalam acara Ngecaprok. Jangan bingung-bingung. Jangan pusing-pusing, kecuali ngurus tanaman nih, pusing nggak? Bukan. Dikit, kalau ada yang sakit, tuh pusing biasanya, stres. Stres ya? Stres, tapi kita nggak boleh stres karena kalau kita stres tanamannya tuh bisa ngerasain. Ikut stres. Gitu. Jadi kita sok cool aja, sok cool. Nggak apa-apa, kamu akan sehat lagi ya, cantik ya gitu. Biasanya digituin. Susah ya, mereka juga senang dibohongi ternyata. Ini pelajaran juga yang buat yang susah komitmen ya. Jadi kita bisa belajar banyak kepada tanaman ya. Tanaman juga bisa dibohongin jadi. Ya, gitu. Senang digombalin tanaman ternyata ya. Bisa jadi. Nah ini untuk treatment ini ada mesti lu sendiri yang turun tangan atau ada orang-orang pilihan juga yang boleh atau semua orang asal gua brief gitu nggak masalah gitu. Jadi sebetulnya kalau di rumah aku ini, tanaman itu ada cukup banyak Dil, dan itu sebenarnya terbagi menjadi kedua kategori. Yang pertama itu adalah tanaman standar, standar lah ya, kalau dari di bahasa aku itu tanaman standar, sama satu lagi yang aroids. Yang aroids itu yang kayak gini-gini nih, jenis-jenis yang agak sedikit lebih susah gitu pemeliharaan. Nah kalau Mungkin bisa dibedakannya dari yang ada di Instagram sama enggak gitu kali ya? enggak juga sih, karena enggak ya? sekarang di era atau di masa dimana tanaman ini lagi booming banget gitu, akhirnya juga semua tanaman yang sebetulnya non aroids pun tuh jadi ikut naik dan ikut di bursa pasaran tuh ikut jadi ramai juga, yang mana sebenarnya juga ini jadi hal positif karena yang aku tahu nih dari kisahnya teman-teman penjual ya yang beberapa jadi berteman sama aku, itu memang saat ini di masa dimana kita lagi dalam pandemi dan kesulitan secara ekonomi ini, petani-petani tanaman ini sangat terbantu gitu. Mereka bahkan sampai kewalahan karena itu tadi permintaannya sangat besar, sementara kan namanya tanaman ditanam butuh waktu ya untuk dia jadi besar gitu. Jadi akhirnya pengadaan untuk supply ini jadi agak dipaksakan juga gitu. Dan sebenarnya satu lagi nih, mumpung lagi ngomongin ini ya Dil ya, kita agak melenceng sedikit. Kalau tadi Chandra kan sebenarnya nanyanya orang rumah boleh atau enggak gitu ngurus. Tapi berhubung lagi ngomongin topik ini, aku pengen menyampaikan juga buat teman-teman, tren ini karena sekarang lagi sangat-sangat menggila gitu ya. Kemudian ada beberapa kelompok orang gitu ya, aku bisa bilang beberapa kelompok orang yang kemudian menjadi sangat obses dengan tanaman-tanaman ini dan kemudian mengincar tanaman-tanaman yang rare. Ya, yang rare ini artinya apa? Saat ini telah terjadi pembalakan liar di hutan asli kita, sehingga sampai itu jumlahnya tuh udah sangat memprihatinkan gitu. Artinya beberapa tanaman-tanaman ini tuh ada yang bisa dengan mudah diperbarui dan ada yang tidak gitu. Artinya memang ada beberapa tanaman yang butuh waktu sampai puluhan tahun untuk dia bisa jadi besar dan bagus. Nah itu tuh dibabatin untuk dijual gitu. Karena apa? Karena memang ada demand-nya. Artinya memang ada apa istilahnya, bukan hunter. Kalau hunter tuh dia yang ke hutan, dia yang nyari, tapi pembelinya, buyernya ya. Buyernya ini memang berani sampai ngeluarin uang sampai ratusan juta. Nah di sini aku mungkin kalau boleh nyampein juga untuk teman-teman, kayaknya stop ya terobsesi dengan hal-hal kayak gitu, karena tujuan awalnya kita melihara tanaman itu kan untuk sesuatu yang positif gitu. Kita pengen ngijauin rumah misalnya, jangan sampai karena kita mau ngijauin rumah, kita malah jadi bikin hutan kita nggak hijau gitu. Nah itu juga jadi salah satu concern aku. Satu itu, kedua yang cukup memprihatinkan juga adalah karena Indonesia saat ini sudah dikenal sebagai salah satu negara pengekspor tanaman terbaik ya, terutama untuk jenis aroid ini. Kenapa? Karena tren tanaman ini tuh sesungguhnya sedang terjadi secara internasional gitu. Artinya kalau kita lihat di YouTube nih, itu pecinta-pecinta tanaman itu banyak banget yang nge-review tanaman-tanaman eksotik dari Indonesia, termasuk ini jenis aroidnya gitu. Itu juga yang akhirnya bikin ekspor gila-gilaan. Kemudian itu tadi semua yang ada di hutan diambilin, dikirim ke sana gitu. Itu juga salah satu yang bikin aku merasa kok ini memprihatinkan, karena lama-lama jangan-jangan ini jadi sesuatu yang nggak sehat gitu ya, kayak gitu. Selama kalau misalnya tanamannya memang mudah dipropagasi atau digandakan mungkin nggak ada masalah, tapi untuk tanaman-tanaman yang jenis rare itu kalau buat aku sih kalau bisa jangan gitu. Karena memang kalau dijual keluar tuh kan dolar ya, Dolar, jadi iya, betul. itu sangat menggiurkan sih, memang aku tahu. Istilahnya carinya yang jatuh pun aja deh. Ini yang bisa dipungut aja gitu, yang bisa diambil. Oke, balik lagi tadi ke pertanyaannya, sorry agak melenceng dikit. Jadi di rumah ini tanaman-tanaman aku terbagi menjadi dua jenis itu tadi. ya, Kalau yang tanaman standar ya, itu
aku perbolehkan. Bahkan kadang-kadang aku minta tolong sama gardener aku tadi tuh loh yang nganterin tanaman itu. Dia itu biasanya kalau pagi dia yang nyiram-nyiram si tanaman-tanaman standar. Tapi kalau tanaman-tanaman yang lebih khusus ini itu biasanya sih aku pribadi langsung gitu ya. Karena bukannya kenapa-napa, tapi kadang-kadang tuh aku memang lebih peka gitu saat lihat misalnya kok ini batangnya agak miring gitu ya, ini kayaknya berarti di tanahnya ada yang apa, atau misalnya aku bisa lihat ini harus dibongkar nih, harus diganti media tanamnya kayak gitu-gitu. Jadi memang lebih spesifik tuh, kalau yang lebih spesifik pasti aku yang ngurusin gitu. Kalau gitu gue nanam kangkung aja di rumah. Hidroponik ya. Ini kan udah ngelotok lah soal tanaman, tapi gue mau ngetes. Ngetes nih. Ini pohon apa ini namanya nih? Yang gede. Yang gede. Pohon jati. Oh iya. Gampang banget itu pertanyaannya. Ya itu apa itu? Yang mana? Ya ini nih. Ini pohon yang itu. rambutan. Oh iya betul. Itu nggak tahu saya, karena tumbuhnya itu bukan di halaman saya, jadi Oh iya itu punya orang. tidak punya itu. kewajiban untuk tahu. Iya, iya. Ya benar. Jangan sampai ini kan kita karena yang lagi ngetren ini, yang ini dilupakan gitu kan. Oh enggak. Kan biasanya rumput tetangga kan lebih hijau ya. Ternyata lu enggak tertarik sama tanaman tetangga. Halo gengs, masih di Ngacaprok bersama Candil. Bersama Dinar, jangan bingung-bingung. Jangan pusing-pusing. Kita ngopi aja sama Kikan. Mana kopi tukang kopi? Wow. Ini kopi. Kayak kenal nih tukang kopinya. Terima kasih. Tukang kopi. Nah. Jadi gini Ki, kita juga di masa pandemi ini kita juga lagi develop kopi namanya Kopro. Jadi ini kita sih cita-citanya pengen bisa bantu teman-teman yang buat mereka bisa usaha jualan kopi, tapi dengan semudah mungkin gitu. Oke. Jadi ini kopinya kopi apa nih, Indil, kalau boleh tahu? Kalau ini tukang kopinya coba jelaskan. Ini 100% Arabica. Kita Arabicanya itu dari daerah Parahyangan, dari Garut khususnya. Oh, dari Garut. Terus full wash. Oke. Full wash. Cuci. Roasting medium to dark. Medium to dark. Hafal banget. Bahasanya barista banget ya. Cobain. Bentar. Boleh ya langsung dari botol ya. Enak. Lu kopi-kopi lu sendiri, muji-muji, tapi ya, harus memuji produk sendiri memang. Tapi ini serius, ini enak. Kebetulan aku sebelumnya bukan peminum kopi. Jadi bisa langsung ngerasain gitu. Mungkin kalau orang yang udah terlalu sering minum kopi kan kayak udah kebanyakan referensi gitu. Ya udah kebanyakan, ini gini. Tapi ini enak, ini serius, ini enak. Gimana Nar? Yang jualan. Gak mungkin dia bilang gak enak. Nah ini berhubung Candil udah ngasih koprok ini ya. Kita akan melakukan sedikit pertukaran. Barter. Kita akan barter. Karena aku sebenarnya dari tadi tuh lupa mau menyebutkan ada satu yang spesial di antara tanaman-tanaman aku. Ini ada satu tanaman aku yang memang aku kasih namanya itu Candil gitu. Kenapa namanya Candil? Bukan karena dia bisa nyanyi ya. Tapi karena ntar lihat aja deh kenapa namanya Candil. Mana gardener saya? Kang Garden. Dia lagi orangnya. Nah ini dia. Kriwil ya? Ya, persis kan? Nah mirip kan? Tinggal diitemin ya. Itu kan nyangkut. Bener kan? Silakan Candil, ini nama jenisnya rumpai. Rumpai. Di habitat aslinya dia hidup di dalam gua, gelap dan selalu berair. Jadi kalau udah kita tanam, artinya udah dibawa ke habitat kita gitu, ininya harus selalu basah, ini medianya. Dia harus selalu basah gitu, kalau enggak cenderung jadi gampang kering-kering gitu. Dan ini lucunya karena ini bunganya. Ini yang di ujung-ujung bawahnya ini bunganya. Bunga yang bentuknya tidak seperti bunga ya. Itu bunga. Ini bunganya. Itu ngakunya bunga itu. Ini bunganya, ini jenisnya namanya rumpai. Rumpai. Rumpai Candil. Nah, Keren kan? Candil rumpai ya.
Iya. Emang ini agak gua sih, gua tuh emang harus basah terus. Oh gitu. Perawatan ya. Silakan ya, Terima Dil, kasih loh, dipelihara ya, ini Dil. luar biasa ini tanamannya. Sama-sama, udah dikasih kopi yang enak ini. Koprok. Jangan lupa nanti diurus dia. Harus rajin ininya. Ah yakin Fani yang ngurus ini. Jangan sampai Dikramasi. mati. Ini ada terus dinyanyiinnya jangan lagu Manohar lagi. Ini harus yang lebih lembut lah. Tapi ini kayaknya lebih tough nih. Mungkin lagu apa ya ini cocoknya. Red Hot boleh lah. Red Hot ya. Heeh. Keep away, keep away, keep away. Oh, ini saya tahu lagunya ini, Mas. No woman no cry ya karena Yoman ya. Yoman Ya, ini. Yoman. Aduh, terima kasih loh ini. Oh ya, Kik. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Paling jauh berburu tanaman. Paling jauh ya hunting tanaman. Sejauh ini sih paling jauh pernah itu ke Cipanas. Cipanas. Cipanas Puncak. Cipanas Puncak. Udah menujunya cenderungnya udah lebih ke Cianjur sih sebenarnya. Cianjur ya, Oh, udah pelosok-pelosok gitu. Kenapa ke sana? Karena memang aku tahu bahwa ada banyak sekali petani tanaman di sana gitu dan pastinya juga ya sebagai kaum emak-emak ya pastinya mencari harga yang seekonomis mungkin dan terbukti Dil. Oh iya? Iya, itu aku pas ke sana tuh tercengang-cengang, hah ini di Jakarta harganya berapa gitu, di sana tuh murah banget. Oh, mereka gitu. belum terkontaminasi. Belum mungkin. terkontaminasi dan juga mungkin mereka udah paham trennya tapi mereka nggak ngerti bahwa belum tahu ya bukan nggak ngerti belum tahu bahwa kalau di kayak di Instagram atau misalnya di marketplace online tuh harganya tuh udah gila-gilaan banget gitu. Jadi mereka masih menjual dengan harga standar gitu dan itu sih lumayan bikin kalap ya. Oh iya. Jadi sebaiknya ini sebenarnya agak salah sih nih ngasih tau info ini di sini ya. Ntar semua orang kesana. Tapi kan aku nggak ngasih tau tempat persisnya di mana karena itu agak susah nyarinya. Nanti gitu. WA ke gue aja. boleh. Tapi itu benar-benar Buat tahu kan. benar-benar menyenangkan sih pergi Oh, ke iya, sana iya. ya. Mungkin karena memang cuacanya atau hawanya kan berbeda sama di Jakarta itu satu udah bikin refreshing banget gitu ya. Terus kedua ngelihat ada berbagai macam ragam tanaman di sana dan dengan harga yang sangat Fantastis miring ya. Nah, gitu agak itu miring ya. agak kalap. Cuman yang harus dipikirin adalah gimana caranya bawa pulang ke sini dengan selamat kan karena harus masuk mobil kayak Oh, gitu-gitu. oke, Itu oke. aja sih. Yang gini ada? Oh ada banget. Oh, Ini ada mah banyak di sana. banyak ini mah. Banyak kalau ini. Ini yang candil-candil. Itu juga banyak si jenis candil itu banyak. Semua yang pokoknya yang ada di sini tuh semua ada di Ini yang sana. sahrani gitu ada. Ada Syarani yang mana? Gawir-gawir ke bawahin. Ada dong, ada juga. Ini beberapa juga ada yang kita beli di sana ya. Ini kalau nggak salah Coronarium enggak ya? Coronarium nggak beli di sana ya? Enggak salah. Enggak, ini beli di sini. Tapi ini beberapa kadaka ya, ini jenis-jenis kadaka yang kayak gini tuh juga beli di sana. Beberapa. Oke, tadi dengan Ibu Ikan sebagai pelaku tanaman senang banget. Maksudnya memang ternyata di masa pandemi ini kita bersyukur. Maksudnya banyak hal positif yang kita bisa lihat. Kemarin-kemarin kan ketutup kesibukan segala macam. Nah sekarang kan saatnya kita menggali diri, menggali potensi diri. Betul. Dan ternyata Kikan ini bertangan dingin untuk masalah tanaman ya. Alhamdulillah. Nah itu sebenarnya ya mumpung Candi lagi ngomong kayak gitu, banyak banget teman-teman yang suka DM ke aku gitu di Instagram dan nanya gitu. Lagi kan kayaknya emang tangannya kalau orang bule itu bilangnya green thumbs gitu ya. Kayaknya emang itu tadi tangan dingin kalau megang tanaman pasti jadi sehat. Tapi sebetulnya aku agak kurang percaya sama konsep itu sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena yang banyak terjadi di kita itu adalah nggak sabaran, jadi pengennya instan, pengennya beli tanaman misalnya dari sekecil apa, kok daunnya nggak nambah-nambah kok ini. Sementara tanaman itu kan dia butuh waktu beradaptasi, dari dia di petani, kemudian dibawa ke penjual pertama, dibeli lagi di penjual ketiga sampai akhirnya sampai ke tangan kita tuh kan kondisinya beda-beda ya gitu. Jadi nomor satu tanaman itu butuh waktu untuk beradaptasi gitu. Kedua juga gak bisa ngarepin, artinya gini, setiap tanaman itu punya pola atau punya proses metabolisme yang berbeda-beda gitu. Jadi kita gak bisa ngarepin tuh, oh besok harus udah ini ya. Nah terus akhirnya terus ngerasa, kayaknya gue gak berbakat nih ngerawat tanaman gitu. Satu itu kebanyakan seperti itu. Kedua juga kesalahan yang sering terjadi itu adalah tiap hari disiram.
Dipikirnya dia harus minum terus, disiram terus, disiram terus. Itu juga nggak boleh gitu. Terus kemudian cepat berputus asa dan mikir gue emang nggak bakat di banyak tanaman. Padahal sebenarnya bukan begitu gitu, bukan karena nggak berbakat atau nggak berbakat, tapi memang ya harus banyak cari informasi aja sih gitu. Jadi sebetulnya seperti kata pepatah itu, karena pohon itu tidak tumbuh tergesa-gesa. Nah, yang Seperti artinya, halnya juga komitmen ya. ya, balik lagi ya Dina nih kayaknya dari tadi urusannya komitmen memang. Jadi kalau yang masih susah berkomitmen itu bisa belajar untuk melihara tanaman ya. Iya. Ya. Oke guys, balik lagi di Ngacaprok masih bersama Candil. Bersama Dinar, jangan pusing-pusing. Jangan bingung-bingung. Pokoknya terima kasih buat Kikan yang sudah mau bincang-bincang tentang dedaunan yang sedang naik daun. Pas. Pas ya. Oke, lagu terakhir langsung? Oke. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, terus di notifikasi loncengnya dicentang. Jangan lupa di share, Like. di like.